Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi pada mata kuliah teori grup. Nah, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada saya sendiri, Alifia Alfianika dengan NPM 2010631050049. Lalu kemudian ada Eka Ayu Putri Arnita dengan NPM 2016310500064 dan ada Silvi Widianawati dengan NPM 2010631050124. Pada pertemuan 10 ini, kita akan membahas materi mengenai grup permutasi. Adapun mata kuliah teori grup ini diampu oleh Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Sebelum kita masuk mengenai permutasi A, kita pahami dulu definisi grup permutasi. Apa sih grup permutasi itu? Jadi, grup permutasi merupakan grup yang dibentuk dari fungsi-fungsi bijektif pada himpunan berhingga. Sehingga nantinya tuh kita bakal nyari yang pertama ada yang dinamakan permutasi A dan grup permutasi A. Di mana permutasi A ini adalah sebuah permutasi dari sebuah himpunan yang mana dia adalah fungsi dari A ke A yang berkorespondensi satu-satu dan juga ontol. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, kita daftarkan sebuah permutasi A dari himpunan 1, 2, 3, 4 dengan menetapkan A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 3, A3 sama dengan 1, dan A4 sama dengan 4. Untuk menunjukkan korespondensi ini, kita dapat menuliskan permutasi A dengan membentuk barisan sebagai berikut. A sama dengan 1, 2, 3, 4, A1, A2, A3, A4. Jadi A-nya itu akan sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 2, 3, 1, 4. Lalu di sini ada sebuah definisi lain mengenai grup permutasi. Definisi 5.3 mengatakan bahwa di grup permutasi itu dimisalkan dengan S sama dengan 1, 2, 3, hingga N. Dan Sn adalah himpunan dari semua fungsi bijektif S menuju S. Maka Sn dengan operasi komposisi fungsi merupakan suatu grup. Sehingga grup ini dinamakan grup permutasi. Selanjutnya kita misalkan F1 sama dengan A1, F2 sama dengan A2, hingga Fn sama dengan AN, di mana A ini merupakan elemen dari S, dengan J-nya itu sama dengan 1, 2, hingga N. Nah, ini dinotasikan dengan F sama dengan 1 hingga N, A1 hingga AN. Apabila F, G, dan H-nya merupakan elemen dari Sn. Maka komposisi dari F dan G itu ditulis Fg juga di Sn. Nah, elemen netral di sini atau elemen identitas di sini di Sn itu adalah S sama dengan 1 mendekati N, S sama dengan 1 hingga N. Jika F elemen Sn, maka F aksen
elemen Sn yang diberikan oleh F aksen sama dengan A1 hingga AN, 1 hingga M. Sehingga dikatakan grup permutasi Sn di sini itu memiliki elemen sebanyak S-nya itu, anggota S-nya itu adalah 1, 2, 3. Maka mutlak dari S3-nya itu akan sama dengan 3, yaitu 6. Nah, elemen-elemen dari S3 sendiri itu ada E-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3, kemudian A-nya sama dengan 1, 2, 3, 1, 3, 2, B-nya sama dengan 1, 2, 3, 2, 1, 3, C-nya sama dengan 1, 2, 3, 2, 3, 1, D-nya sama dengan 1, 2, 3, 3, 1, 2, dan F-nya akan sama dengan 1, 2, 3, 3, 2, 1. Nah, di sini ada definisi menurut yang telah dijelaskan tadi, bahwa definisi 5.3 itu kita misalkan sigma adalah permutasi dari himpunan S. Maka untuk A elemen S itu dia merupakan orbit dari A yang didefinisikan sebagai O A sigma itu adalah anggota dari sigma NA N elemen Z. Dengan OA sigma untuk semua A itu merupakan elemen S sehingga dinamakan orbit dari sigma tersebut. Kan dipotong-potong nanti. Nah, selanjutnya ada sifat grup permutasi. Sifat grup permutasi itu ada 4. Yang pertama tertutup, kedua asosiatif, ketiga memiliki unsur identitas, dan yang keempat setiap anggota pasti memiliki inverse. Di sini ada contoh, apakah permutasi dari himpunan S yang anggotanya adalah PQR adalah grup permutasi jika dia mempunyai 6 permutasi. Di sini itu ada soal F1-nya sama dengan PQR, F2-nya sama dengan PQR, PRQ, dan F3-nya sama dengan PQR, QPR. Kemudian F4-nya PQR, QRP, F5-nya PQR, RPQ, F6-nya sama dengan PQR, RQP. Dengan P3-nya itu sama dengan F1, F2, F3, F4, F5, F6. Apakah P3-nya itu merupakan suatu grup? Nah, berdasarkan yang tadi, soal yang tadi kita bentuk tabel perkalian, di mana di sini ada F1 kali F1 akan menghasilkan F1, F2 kali F1 akan menghasilkan F2, hingga seterusnya, sehingga bisa kita ketahui bahwa yang pertama, untuk menentukan sifat tertutupnya, di sini kita ambil sembarang FA, FB, elemen P3. Sehingga foral dari FA, FB yang merupakan elemen P3 itu merupakan FA dikali FB elemen P3. Kemudian untuk mengetahui sifat asosiatifnya, di sini kita menggunakan foral FA, FB yang merupakan elemen dari P3, kemudian FA, FB-nya itu dikali dengan FC. Lalu pokoknya menggunakan sifat asosiatifnya akan dijelaskan oleh Eka Ayu. Kepada Eka Ayu dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator. Saya izin melanjutkan langkah-langkah dari contoh tadi. Di sini syaratnya itu memiliki unsur identitas di mana F1 benar F1 sama dengan F1, benar F1 sama dengan F2, F3 benar F1 sama dengan F3, F4 benar F1 sama dengan F4, F5 benar F1 sama dengan F5, F6 benar F1 sama dengan F6, di mana benar ini adalah operasi perkalian. Lalu selanjutnya, setiap anggota memiliki inverse di mana F1 benar F1 sama dengan F1, maka F1 inverse-nya itu F1, F2 benar F2 sama dengan F1, maka F2 inverse-nya itu F2, F3 benar F3 sama dengan F1, maka F3 inverse-nya itu sama dengan F3, F4 benar F4 sama dengan F1, maka F4 inverse-nya itu F4, F5 benar F5 sama dengan F1, maka F5 inverse-nya itu F5, F6 benar F6 sama dengan F1, maka F6 inverse-nya itu adalah F6, sehingga setiap anggota F, di mana elemen P3, setiap F benar, setiap F benar F inverse sama dengan F1 sama dengan F inverse benar F, karena P3 operasi benar memenuhi sifat-sifat tersebut, maka P3 operasi benar memiliki grup. Kesimpulannya. Bisa next. Selanjutnya di sini mengenai notasi siklus atau cycle. Tolong di next. Nah, jika elemen-elemen dipermutasikan diketahui, maka permutasi dengan dua baris itu dapat dinyatakan pula dalam notasi siklus atau cycle. Contohnya itu di sini ada F1 sama dengan 123, 123 sama dengan 1,2,3. F3-nya itu sama dengan 123, 213 sama dengan 12,3. F4 itu sama dengan 123, 231 sama dengan 123, sama dengan 231 sama dengan 312. Dan 1543,2 sama dengan, jadi sini kita mempunyai elemen baru yaitu 12345 52134. Next. Lalu sebagai ilustrasi dari notasi cycle, mari kita lihat permutasinya di bawah ini. Alpha sama dengan 1234556 214653. Nah, sehingga dapat ditulis 12,346,5 sebuah gambaran dari barisan A1, A2 sampai seterusnya AM disebut panjang cycle M atau perputaran M cycle. Di sini kita bisa lihat ya gambar dari permutasinya ini. Next. Oke, selanjutnya di sini mengenai orbit grup permutasi. Misalkan F suatu permutasi pada himpunan S, sehingga F elemen AS kelas ekuivalen yang terbentuk dalam S yang disebabkan oleh relasi ekuivalen di atas disebut orbit dari A oleh F untuk suatu A elemen S, dan orbit dari A oleh F ini terdiri atas unsur-unsur. Next. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, tapi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Eka Ayu atas penjelasan materinya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Silvi Widiana. Kepada Silvi Widiana dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya,
Di sini ada contoh dari orbit grup permutasi. Misalkan dalam suatu himpunan S6, suatu permutasi F yang memiliki elemen AS, terbentuk F memiliki elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 5, 3, 4, 6, 2. Nah, penyelesaiannya yang pertama, orbit dari 1 hanya terdiri dari 1 sama dengan 1F. Yang kedua, orbit dari 2 diperoleh 2F sama dengan 5, 2F pangkat 2 sama dengan 5F, 5F sama dengan 6, dan 2F pangkat 3 sama dengan 6F, 6F sama dengan 2, sehingga orbit dari 2 terdiri dari 2, 5, dan 6. Kemudian orbit dari 3 terdiri dari 3 sendiri, yaitu 3 sama dengan 3F. Dan orbit 4 juga terdiri dari 4 itu sendiri, yaitu 4 sama dengan 4F. Sehingga putaran dari F adalah 1, 2, 5, 6, 3, dan 4. Putaran F di atas sering ditulis sebagai F sama dengan 2, 5, 6, di mana orbit dari satu unsur sering tidak dituliskan. Kemudian terdapat definisi 5.4, yaitu suatu permutasi sigma yang merupakan elemen Sn dinamakan sikel apabila sigma ini maksimal yang memiliki satu orbit yang memuat elemen lebih dari satu. Panjang sikel didefinisikan sebagai banyaknya elemen dalam orbit terbesar. Nah, contohnya terdapat A yang memiliki elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 3, 5, 1, 4, 2, dan 7. Nah, menghasilkan 1, 6, 2, 3, 5, dan 4. A di S7 ini memiliki satu orbit, yaitu 1, 6, 2, 3, 5, dan 4, sehingga A merupakan sikel. A adalah sikel dengan panjang 6. Nah, pada contoh kedua, terdapat B yang memiliki elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 2, 3, 5, dan 6, yang menghasilkan 2, 4, dan 3. Sedangkan B memiliki sikel dengan panjang 3. Nah, untuk contoh yang ketiga, terdapat C memiliki elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 1, 3, 6, dan 5, menghasilkan 1, 2, 4, 3, dan 5, 6. Nah, orbit dari C adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, dan 5, 6, sehingga C bukanlah sikel. Permutasi genap dan ganjil. Sebuah permutasi yang merupakan perkalian genap dari dua sikel disebut dengan permutasi genap. Itu perkalian. Kenapa jadi kamu ya? Oh gitu. Sebuah perkalian yang merupakan produk perkalian ganjil dari dua sikel disebut dengan permutasi ganjil. Contohnya, yang pertama ada 135 yang menghasilkan jadinya 15 dikali 13 menghasilkan 135, dan itu termasuk genap. Terus ada juga 12, 134, dan 152. Yang dimana menghasilkan 12, 14, 13, 12, dan 15 adalah ganjil. Selanjutnya di sini terdapat teorema 5.2, yaitu setiap permutasi merupakan hasil kali dari transposisi yang banyaknya transposisi tersebut selalu ganjil atau selalu genap.
Kemudian, pada definisi 5.5, suatu permutasi dari himpunan berhingga dikatakan permutasi genap jika dapat diekspresikan sebagai hasil kali sejumlah genap transposisi. Kemudian, permutasi dapat dibilang ganjil jika dapat diekspresikan sebagai hasil kali sejumlah ganjil transposisi. Kemudian, pada teorema 5.3, jika N lebih besar dari sama dengan 2, maka banyaknya permutasi genap dan permutasi ganjil di himpunan Sn adalah sama. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Eka Ayu, juga kepada Silvi yang telah memaparkan materinya dengan baik. Cukup sekian penjelasan materi mengenai grup permutasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.